Kita kembali ke materi awal lagi ya. Kita kembali ke price action. Tadi sudah kita banyak membahas terkait dengan karakter candle. Kemudian berikutnya harus kita pahami adalah pola-pola candle. Apakah pola-pola ini valid? Ya, jangan cari yang valid, jangan cari yang akurat. Yang kita butuhkan adalah perbendaharaan, kita butuh banyak pemahaman, kemudian jangan dihafalkan, perhatikan konsepnya, bagaimana cara membacanya. Kalau dihafalkan nanti akan pusing karena banyak sekali. Jadi pola-pola candlestick itu banyak sekali. Kalau kita hafalkan nanti akan sulit untuk kita mempraktekkan. Maka perhatikan cara membaca, cara memahami konsepnya ya. Paling penting itu konsepnya, bukan hafalannya. Di dalam pola candle saya tidak membahas semuanya, saya hanya membahas intinya saja, yang utama, yang sering muncul. Apa saja yang sering muncul? Satu, doji, candle doji. Apa itu candle doji? Candle doji itu candle di mana harga pembukaan dan penutupan sama atau hampir sama. Ya, boleh seperti ini, kecil, bodinya kecil, ekornya panjang, atau begini. Ya, apapun istilahnya, apapun bentuknya, yang terpenting titik pembukaan, harga pembukaan sama atau hampir sama. Ya, contohnya seperti ini. Saya berikan contohnya untuk doji. Ada banyak jenis doji, ya, tidak perlu dihafalkan namanya. Yang penting paham. Sekali lagi, pahami konsepnya. Doji itu volumenya tidak ada, atau harga pembukaan dan penutupan sama atau hampir sama ini. Termasuk yang di tengah seperti ini. Ya, termasuk begini. Termasuk begini. Ya, ini adalah doji. Doji ini adalah salah satu pola candle yang punya karakter dia pembalikan. Punya karakter dia berbalik. Kalau dia trennya naik, kemudian di ujung ada doji, maka berpotensi dia akan reversal, akan turun. Yang pertama adalah doji. Yang kedua adalah engulfing ya. Engulfing. Engulfing ini artinya menutup. Yang ditutup apa? Yang ditutup adalah candle sebelumnya. Jadi candle kecil kemudian ditutup candle panjang. Candle kecil ditutup candle panjang. Ini adalah engulfing. Berikutnya yang ketiga, yang tadi sudah engulfing. Berikutnya yang ketiga ada star. Ada morning star, ada evening star ya. Ini kita bisa dalam bentuk doji star, bisa dalam bentuk candle star. Artinya rata-rata nanti dalam bentuk bintang atau doji star. Doji star. Doji star itu apa? Ya, jadi doji star itu ketika dia naik atau turun, kemudian di puncaknya dia ada seperti bintang. Ini akan valid ketika dia dalam bentuk doji. Doji itu tadi harga pembukaan atau penutupan sama atau hampir sama. Atau candle kecil boleh. Candle kecil yang tidak terlalu banyak berdampak. Candle kecil kemudian muncul candle yang berubah warna dengan panjang minimal separuh dari candle panjang sebelumnya ya, minimal separuh dari candle panjang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya warna hijau, kemudian ada hijau lagi, ada merah. Apa yang bisa kita dapat dari logikanya? Logikanya dari gabungan dua candle warna hijau itu, kalau kita tandingkan hijau ini, kalau kita gabungkan kemudian kita tandingkan dengan merah, ini hampir sama atau paling tidak lebih dari separuhnya.
paling tidak lebih dari separuhnya. Dari dua-duanya kita gabung lebih dari separuhnya, maka kita ikut candle yang terakhir. Ya, nanti ada cara membaca, yaitu membaca satu karakter candle yang terakhir. Nah, termasuk di sini. Dari logikanya kita tandingkan dari dua candle ini, kita adu mana yang kuat. Memang buyer hijau masih kuat, tetapi seller ini hampir menutup candle sebelumnya. Artinya lebih dari separuh udah kuat. Ya, ini kalau dalam bahasa retracement, tren, kemudian dia melawan, dia lebih dari setengahnya, lebih dari separuhnya. Maka tentu lebih dari separuh ini berpeluang dia akan kembali kuat turunnya. Sama hanya dengan candle-candle kecil. Jadi kalau kita gabung, kemudian kita tarik tengahnya, dia lebih dari separuhnya. Potensinya ikut yang terakhir, potensinya ikut yang terakhir. Potensi ikut terakhir, potensi ikut terakhir. Ini namanya engulfing yang ini adalah morning star, morning star, evening star. Ya, sekali lagi tidak perlu kita harus menghafal namanya, fahami konsepnya. Ya, fahami konsepnya. Nanti akan ketemu dengan kita akan ketemu dengan kombinasi candle namanya, kombinasi candle. Ya. Kombinasi candle itu seperti apa? Jadi kalau ada candle naik turun naik turun naik turun, selalu biasakan. Yang terakhir kita gabung. Misalkan ini yang terakhir, maka kita gabung begini. Merah kita gabung. Kemudian hijau kita gabung. Oke, gambarnya kurang rapi, saya buat yang rapi. Oke, ini kita gabung, warnanya kita gabung. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah seller, kemudian yang di sini adalah buyer, kemudian yang di bawah lagi adalah seller. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari gabungan ini? Tentu kita mengawali dari sebelah kanan, sebelah paling kanan, karena yang terakhir yang terupdate dekat dengan running adalah sebelah kanan. Maka sebelah kanan kita gabungkan dengan sebelah kirinya. Ya, kita gabung begini. Ya, kalau kita gabung ini ya. Maka pertemuan antara merah dengan hijau ini membentuk satu sumbu. Berubah atau melebur jadi sumbu. Kemudian yang tidak membentuk, yang tidak ada lawannya, maka dia utuh menjadi candle. Karena ini hijau, maka saya kasih warna hijau. Kemudian yang di bawah ada benturan lagi. Dua ini kalau kita tandingkan, kalau kita leburkan dari dua-duanya, dari merah dan hijau ini akan melebur menjadi sumbu. Ya, sehingga terbentuklah candle seperti ini. Nah, dari sini apa yang bisa kita dapat karakternya? Satu, dominasi adalah warna hijau, sehingga bullish atau buyer masih dominan. Kemudian sempat turun sempat warna merah, sempat turun di area di sini, sehingga ini seller muncul di sini. Kemudian ditolak oleh buyer yang kuat sampai di ujung atas, ditolak kecil ini ditolak oleh seller. Merah atau penolakan ini tetap kita perhatikan, tetapi volume yang tebal menjadi prioritas kita. Nah, ini cara cara kombinasi candle. Nah, biasanya ada pertanyaan, yang dikombinasi itu berapa candle ke belakang, berapa candle gitu. Maka bukan berapa candlenya, tetapi lihatlah yang berdampak, lihat yang ada dampaknya di sana. Oke, ini adalah kombinasi candle. Tadi yang ketiga dari materi tadi, engulfing, ada star, doji star namanya, doji star. Jadi doji star ini harus tiga, panjang, kemudian ada sumbu, ada
kecil, kemudian panjang lagi. Kemudian panjang ke bawah, ada bintang di atasnya, di tengah, di bawah ya. Kemudian panjang berikutnya. Yang kita ikuti yang terakhir di sini, yang kita ikuti yang terakhir di sini. Ini mengarah ke atas, ini mengarah ke bawah. Berikutnya yang keempat, yang sering muncul, yang sering berada di candlestick ya, di chart, yang hampir sama dengan engulfing, namanya outside bar. Outside bar. Hampir sama dengan engulfing ya, tapi saya lebih cenderung ke engulfing. Meskipun ini outside bar itu volumenya dia lebih panjang dari sumbunya, volume lebih panjang dari sumbunya. Ada outside bar. Ya, saya lebih cenderung ke engulfing. Atau logikanya merah dimakan oleh hijau, maka fokus ke buy. Fokus ke buy. Nah, yang tadi morning tadi seperti ini. Ada merah, ada doji, ada hijau. Bahkan hijaunya separuh saja sebenarnya sudah cukup kuat untuk naik, apalagi lebih panjang. Logikanya kalau panjang ini merah ini dimakan habis oleh hijau, maka fokus ke buy. Nah, ini adalah kombinasi candle yang bisa kita gabungkan, nanti akan ketemu dia jadi karakter seperti apa. Oke, berikutnya saya kasih lagi satu yang sering muncul adalah jenis spring. Bukan pola, tapi ini gabungan. Nah, jenis spring ini apa? Spring ini candlenya pendek-pendek, warna-warni, tetapi ada sumbu-sumbu di atasnya. Ada sumbu-sumbu di atasnya. Ada yang paling ujung, ada paling kuat di sana. Ada spring di sana. Kemudian mulai berubah warna lagi, ada penolakan lagi. Mulai berubah lagi, ada penolakan lagi. Ya, fokus kita adalah yang berbalikan dengan sumbu yang panjang. Ya, bukan hanya sumbu ini yang kita jadikan pedoman, tapi sumbu-sumbu berikutnya. Ya, sumbu selanjutnya juga kita perhatikan. Tetapi yang menjadi utama kita adalah sumbu yang panjang. Kemudian ada pendek, tapi ada penolakan-penolakan di sini. Ya, ada penolakan-penolakan, yang penolakan ini memperkuat tekanan ke bawah. Fokus kita adalah sell. Kemudian satu lagi yang sering muncul adalah jenis yang namanya apa ya, pin bar. Namanya pin bar. Ya, namanya pin bar. Pin bar ini hampir sama dengan atau sama dengan shooting star yang ini namanya seperti hanya shooting star. Shooting star atau tulisannya begini ya, biar nanti shooting star. Saya tidak terlalu fokus pada nama, saya hanya fokus pada konsepnya. Dari konsepnya apa yang bisa kita dapatkan adalah penolakan yang panjang sekali, volume yang kecil ya, volume yang kecil dengan penolakan yang panjang, volume yang kecil dengan penolakan yang panjang. Minimal sumbu yang ada yang ada itu adalah 3 kali body. Minimal sumbunya adalah 3 kali body, baik itu di atas maupun di bawah. Kalau sumbunya di atas, maka berpeluang dia akan turun. Kalau sumbunya di bawah, maka berpeluang dia akan naik. Apakah begitu sumbu ini muncul, candle selanjutnya akan naik atau turun? Bukan. Yang kita baca adalah potensinya, dia akan turun atau naik. Ketika ini maka potensinya akan turun. Itu pun bukan serta-merta ganti candle langsung turun.
Ada kalanya koreksi dulu, naik lagi. Ada kalanya naik lagi. Tetapi pada akhirnya dia turunnya jauh lebih panjang. Maksudnya begitu. Jadi jangan dipikir kalau ini candle sumbu, candle seperti ini atau pin bar ini muncul, habis itu kita entry sell, ternyata naik lagi. Saya cut loss Pak karena naik lagi. Saya kira itu turun, ternyata naik lagi. Karena tidak menggunakan money management yang sehat, tidak menggunakan risk management yang sehat. Ada pola candle, pola doji ini, pola pin bar ini adalah memberikan informasi bahwa berikutnya, selanjutnya ada potensi market itu kan berbalik. Ya, tetapi bukan berarti harus di candle selanjutnya, di candle setelah pas ini candle selanjutnya itu bisa saja nanti bisa 2-3 candle ke depannya baru turunnya panjang. Ya, setidaknya ada informasi yang bisa kita dapat. Nanti tentu kita harus bandingkan dengan aspek yang lain, dengan dasar yang lain. Sehingga yang kita ambil itu dasarnya kuat, bukan hanya pin bar, bukan hanya pin bar. Dan ini rata-rata dia akan valid, akan kuat berada di ujung tren atau support resistennya. Oke, jadi yang ke berapa tadi? Yang ke selanjutnya tadi adalah pin bar. Terkait dengan pola, ini kita masuk ke pin bar. Kemudian yang kelima adalah Marubozu. Marubozu ini adalah candle panjang dan tebal dengan penolakan yang kecil. Tentu dengan catatan bukan sudah berada di level psikologinya, bukan berada di ringnya. Karena berbeda. Nanti ketika panjang, tetapi kalau sudah mencapai ringnya, ya bukan berarti langsung lanjut lagi. Bisa jadi nanti koreksi dulu turun atau sideways dulu dilanjut hari berikutnya. Karena dalam satu pergerakan pasar itu selalu ada kemampuan pergerakan. Dalam transaksi kita harian, kalau kita bisnis, kalau kita jualan apapun, pasti ada batas kemampuan jualan. Ketika kita jualan, misalkan jualan bakso, satu hari kita menggiling 10 kg, maka ketika kita menggiling 15 itu tentu kekuatan kita akan sulit sekali ya. Karena kemampuan maksimum adalah 10 kilo. Tiba-tiba kita harus paksa tanpa tambahan tenaga dinaikkan jadi 15. Tentu akan sangat membuat kita tidak sehat nanti. Oke, ini adalah candle Marubozu. Candle Marubozu ini candle panjang dengan tanpa penolakan atau penolakan yang kecil. Dari sekian pola candle ini nanti silakan nanti dipraktekkan, kemudian sambil kita melihat bagaimana step by stepnya nanti kita baca.